الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan nikmat-Nya, taufik, hidayah serta ma'unahnya. Wabil khusus di penghujung bulan Sya'ban ini masih lagi kita diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beramal saleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita seberataan, menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, memberi kita ma'unah untuk bisa berpuasa, melaksanakan qiyam Ramadan dan juga untuk tilawah Al-Quran. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad beserta atas seluruh keluarga, istri-istri beliau, anak keturunan beliau, para sahabat, para tabi'in, serta atas seluruh umat beliau ila yaumiddin. Menyambung majlis kita daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada ibunya orang-orang yang beriman yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, Sidin berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-adakan perbuatan ataupun sesuatu yang baru, fi amrina hadza, pada perkara kami ini, ay pada dinina, pada agama kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang kadada sandarannya kepada agama ataupun tidak termasuk daripada ajaran agama, fahuwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan pada satu riwayat bagi untuk yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan, laisa alaihi amruna, tidak kami perintahkan atasnya itu, fahuwa raddun, maka itu pun tertolak. Hadzal haditsu aslun azimun min usulil Islam. Hadis ini adalah satu pokok yang sangat agung daripada pokok-pokok ajaran Islam. Sebagaimana hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama yang sudah kita pelajari, mizanun lil a'mal fi batiniha, adalah timbangan bagi perbuatan itu di dalam hati kita. Artinya amal secara batin diterima atau ditolaknya amal itu tergantung kepada niat yang ada di dalam hati kita. Setiap amal yang tidak dikehendaki atau tujuannya itu bukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, falaisa li'amilihi fihi thawab,
maka orang yang mengerjakannya itu kada akan mendapatkan pahala. Fakadzalika, begitu juga hadis Nabi yang kita bacakan ini, mizanun lil a'mali fi zahiriha. Ini adalah timbangan amal itu secara zahir diterima atau kada. Setiap amal nang kada berlandaskan kepada perintah Allah ataupun perintah Rasulullah, fahuwa mardudun ala amilihi, maka amal itu kembali kepada orang yang mengerjakannya, artinya kada diterima. Dan barang siapa dan setiap nang mengada-ada di dalam agama ini yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, falaisa minad dini fihi syai', maka itu sama sekali kada ada sangkut pautnya dengan agama. Kemudian mu'alif di sini menjelaskan nang mensyarah hadis ini, yang pertama bahwasanya agama Islam itu pokoknya itu adalah ittiba. Yang paling pokok dalam beragama itu adalah kita mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu yang beliau terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Jadi yang paling pokok dalam beragama adalah ittiba. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang kita hindari. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya di antara amal itu ada nang amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga amal nang berpotensi untuk tertolak. Di antaranya amal yang tertolak itu amal nang dikerjakan tanpa landasan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengerjakan amal tanpa ada landasan ilmu, maka amalnya itu akan tertolak. Terus kemudian amal yang dikerjakan sementara niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan menjadi amal yang tertolak. Kemudian amal yang dikerjakan mukhalifun lisyara', yang bertentangan atau menyelisihi akan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu pun akan menjadi amal yang tertolak. Nah, di sini yang perlu kita pahami kaidah penting dalam agama, perlu untuk pian paham bujur-bujur sesuatu yang kita kenal dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Kemudian terbagi kepada berapa bid'ah? Karena ada sebagian dari kaum muslimin di zaman-zaman wahini itu nang ketujuh benar bid'ahkan orang. Karena pemahamannya yang sempit. Nah, secara bahasa bid'ah itu sesuatu nang baru yang kadada atau tidak dikerjakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada memerintahkan untuk mengerjakannya. Itu secara bahasa. Adapun secara syariat, bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak dikerjakan atau tidak dikenal di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisihi akan syariat. Itu secara istilah. Jadi secara bahasa sesuatu yang baru itu sekurang-kurangnya terbagi kepada dua kalau menurut Imam Syafi'i.
bid'ah hasanah ataupun bid'ah sayyi'ah. Karena kada mungkin sesuatu nang baru itu semuanya sesat. Kada mungkin sesuatu nang baru itu semuanya haram. Nah, kalau sebagian kecil dari kaum muslimin ada nang sangat keras sekali, pokoknya semua nang bid'ah itu dolalah. Karena memang ada hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Secara zahirnya memang di sini seakan-akan segala sesuatu yang baru itu bid'ah, dan segala bid'ah itu pasti dhalalah, pasti sesat, dan setiap nang sesat itu tempatnya di neraka. Tapi memahaminya kada cukup hanya dengan satu hadis. Makanya Imam Syafi'i sampai kepada kesimpulan bid'ah itu sekurang-kurangnya menurut Sidin terbagi dua. Imam Izzuddin bin Abdus Salam, seseorang yang bergelar Sultanul Ulama, Sidin malah membagi bid'ah itu kepada 5. Karena bid'ah itu Sidin bukan hukum. Sesuatu yang baru itu bukan hukum. Tapi sesuatu yang baru itu kita cari hukumnya berdasarkan dalil-dalil syara'. Dalil-dalil dalam Islam itu ada 4. Al-Quran, sunnah atau hadis, ijma' dan qiyas. Nah, jadi berdasarkan dalil nang 4 ini, kayaknya sesuatu nang baru ini masuknya kemana? Jadi ada bid'ah nang wajib, ada bid'ah nang mustahab atau mendubah, ada bid'ah nang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Jadi kada semua bid'ah itu sesat. Ini perlu dipahami bujur-bujur. Bahkan ini sudah dipraktekkan dan dipahami secara betul oleh para sahabat. Contoh yang paling jelas itu mushaf Al-Quran. Ada mushaf, pinjam mushaf. Jadi Pak lah, mushaf Al-Quran dalam bentuk satu mushaf seperti ini atau satu buku lah kita sambat, satu jilid seperti ini di zaman Rasulullah itu kededah. Nang ada itu cuman lembaran-lembaran. Karena turun wahyu diperintahkan oleh Sidin kepada katib-katib Sidin, tulis aja Sidin. Dan Sidin menyampaikan ayat ini di dalam surah ini, nomor ini atau setelah ayat ini. Sampai dengan kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadrat ilahiyah, mushaf itu belum dijilid seperti ini, belum dijadikan satu. Bahkan dulunya tulisan orang Arab itu kada mengenal titik. Jadi huruf ba, huruf ta, huruf tha itu sama apa ya bentuknya? Huruf jim, huruf ha, huruf kha itu sama bentuknya. Huruf sin dan huruf shin sama. Huruf sod dengan huruf dot sama, kada ada titiknya. Tapi orang-orang Arab mempunyai dzauq lugawi, mereka bisa membedakan. Bagi yang bisa membaca, mereka bisa membaca tanpa perlu titik, tanpa perlu harakat. Dan pada zaman itu kan orang lebih mengandalkan kekuatan hafalan. Lalu di zaman kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu Islam mulai menyebar, kemudian para penghafal Quran itu sebagian syahid di medan perang. Timbul usulan dari Sayyidina Umar, wahai khalifah, kayak apa menurut pian seandainya Quran ini kita satukan, kita jadikan dalam satu jilid. Sayyidina Abu Bakar awalnya kedua nih, kayak apa aku menggawi sesuatu yang kada pernah digawi dan diperintahkan oleh Rasulullah. Kedua nih.
Tapi Sayyidina Umar mengarasi, demi Allah ini sesuatu yang baik. Tetap Sayyidina Abu Bakar itu awalnya kedua nih. Menurut riwayat itu Sidin sampai istikharah selama 2 bulan. Lalu akhirnya merasa cocok atau bisa menerima saran daripada Sayyidina Umar ini. Akhirnya dibukukanlah, dijadikan dalam satu mushaf. Nah, kemudian karena penyempurnaannya itu di zaman Sayyidina kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian berkembang lagi sampai karena ada titik-titiknya, titik untuk membedakan hurufnya, kemudian ada harakatnya dan seterusnya. Nah, kalau mau kita sambat bid'ah, maka itu pun sebenarnya bid'ah. Karena kededa di zaman Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar awalnya kedua nih. Contoh yang kedua, pelaksanaan sholat tarawih sebagaimana yang kita kerjakan umumnya pada saat ini. Itu pun kededa di zaman Rasulullah. Rasulullah itu diriwayatkan pada suatu malam di bulan Ramadan setelah sembahyang Isya, Sidin sholat sunnah di masjid. Karena syariat sudah disyariatkan. Tapi Rasulullah kadang membawai siapa-siapa. Sidin sholat sunnah sorangan. Makmum, para sahabat melihat Rasulullah sholat selain sholat setelah sholat Isya, lalu 4 bermakmum. Nah, diriwayatkan berapa rakaat, ada yang menyebut 8 rakaat, ada yang menyebut lebih dari itu. Malam kedua, besok malamnya tambah banyak lagi yang hadir. Belum mengaran sholat tarawih itu. Besok malamnya lagi tambah banyak lagi. Malam keempat Sidin kada keluar lagi. Tapi Sidin tetap sholat di rumah Sidin. Dan Sidin pada saat itu kada juga memerintahkan ayo Bu Hanikam sholat berjamaah. Setelah sholat Isya di bulan Ramadan Sidin kada memerintahkan juga. Cuman ada dalam hadis kan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Tapi Sidin memerintahkan untuk melaksanakan sholat tarawih sebagaimana yang kita kenal itu secara berjamaah belum ada pada saat itu. Kenapa Rasulullah kada keluar lagi? Karena khawatir karena Allah melihat umat kaum muslimin pada saat itu bina bersemangat sembahyang. Khawatir Sidin jangan-jangan sholat ini karena diwajibkan Allah. Sampai akhir hayat Sidin kada pernah lagi Sidin melaksanakan sholat tarawih atau yang kita kenal dengan tarawih itu secara berjamaah. Lalu setelah itu kaum muslimin para sahabat tahu bahwa ada sholat yang dianjurkan setelah sholat Isya di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan. Lalu masing-masing ada nang sembahyang sorangan, ada nang berjamaah berempat, ada nang dibuncu sana berjamaah berapa orang. Lalu di zaman Sayyidina Umar, Sidin melihat gitu, ada bagusnya Sidin gini. Lalu diatur, kayak apa kalau satu jamaah aja dengan satu imam. Ditunjuklah pada saat itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Kemudian ditetapkan juga bahwa rakaatnya 20. Pada saat itu dengan satu imam. Kenapa dinamakan tarawih jamak daripada tarwihah? Tarwihah itu duduk istirahat. Kenapa istirahat? Karena pada zaman itu orang kalau sembahyang sunnah itu panjang. 4 rakaat itu mungkin sudah setengah jam atau sampai sejam. Jadi duduk dulu istirahat setumat. Karena habis itu bangkit pulang 4 rakaat, habis itu istirahat pulang. Sampai 20 rakaat. Jadi setelah melihat para sahabat mengerjakan itu, lalu Sayyidina Umar sendiri itu berkata, ni'matil bid'atu hadhih. Ini sebaik-baik bid'ah di sini. Artinya bid'ah itu kan ada nang baik. Meskipun kita artikan ini bid'ah secara bahasa. Jadi tidak semua yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah atau tidak pernah dikerjakan ataupun diperintahkan oleh Rasulullah itu sesuatu yang tertolak.
Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, masyarakat sudah banyak, belum ada mikrofon seperti ini, Pak. Lalu masyarakat itu kebingungan atau banyak nang terlambat untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Syariatnya di zaman Rasulullah adzan sembahyang Jumat itu hanya 1 kali. Tapi karena di zaman Sayyidina Utsman itu sudah banyak sekali kaum muslimin, lalu banyak istilahnya tunang terlambat sembahyang Jumat, perlu diberitahukan lebih dulu sebelum azan. Maka disyariatkan atau diperintahkan oleh sidin muadzin itu untuk azan di luar masjid. Azan yang kita kenal sebagai azan pertama itu. Awalnya dulu azan Jumat itu cuma sekali. Di zaman Sayyidina Utsman diperintahkan sidin supaya 2 kali. Yang pertama itu nida, panggilan supaya orang bersiap-siap tulakan ke masjid. Nah ini pun sesuatu nang kada pernah dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali contohnya di zaman sahabat itu. Ada masyhur kisah riwayatnya pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah. Kemudian sidin i'tidal, bangkit dari rukuk. Nang diajarkan pada saat itu kan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lalu ada salah seorang sahabat menambahi hamdan thayyiban mubarakan fi. Nang diucapkannya ini kada pernah diajarkan oleh Rasulullah pada saat itu. Begitu tuntung sholat, balik Rasulullah ditakuni sidin manil qail. Siapa nang berdoa kayak itu tadi? Asalnya keduanya menjawab takutan kalau salah, kalau Rasulullah ini sarik. Lalu dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ra'aitu, aku melihat bid'an wa thalathina. Aku melihat lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba untuk menulisakan pahala kalimat yang disebutnya tadi. Lalu enang berucap ulun wahai Rasulullah. Padahal belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian ditakrir oleh sidin. Tapi sebelum sidin takrir pun buktinya Allah sudah menerima amal itu. Kayak itu juga riwayat ketika sidin menakuni Sayyidina Bilal, wahai Bilal apa nang ikam gawi nang menyebabkan aku tuh ke malam tadi masuk ke dalam surga, aku mendengar telapak bunyi sandal ikam tuh wahai Bilal, bunyi langkah ikam di dalam surga. Apa jawab Sayyidina Bilal, wahai Rasulullah, tidaklah ulun berwudu dan ulun menyempurnakan wudu kecuali setelahnya ulun sholat sunnah 2 rakaat. Itu pun belum pernah diperintahkan atau diajarkan oleh Rasulullah, tapi digawi oleh Sayyidina Bilal. Setiap sidin berwudu, sidin setelahnya sholat sunnah 2 rakaat. Banyak sekali contoh, baik itu di zaman sahabat ataupun di zaman tabi'in, yang pada kesimpulannya bisa kita simpulkan tidak semua perkara yang baru di dalam agama itu bid'ah yang sesat. Tapi kita kembalikan kepada kaidah-kaidah syara, kita kembalikan pada dalil-dalil syara, karena ulama-ulama mujtahid yang menyimpulkannya apa hukum dari amaliyah ini. Wah ini kan kata maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, haul bid'ah, sarabanya dibid'ahkan. Bersalaman imbah sembahyang aja disampatnya bid'ah juga Pak. Apa hukum bersalaman? Hukum bersalaman kan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah 2 orang muslim bertemu fayatasafahani kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah ampuni dosa-dosa keduanya sampai jabatan tangan ini terlepas. Artinya dianjurkan ketika bertemu sesama muslim untuk berjabat tangan. Dan ini bebas, hendak di mana aja, hendak kapan aja. Tapi amun digawi imbah sembahyang bid'ah aja lebuhan. Membaca Quran kan kapan aja boleh. Surah apa aja boleh. Hendak baca Fatihah kah, hendak baca Yasin kah, atau hendak baca surah apakah boleh.
Tapi bahkan ada yang sampai menyambat membaca Fatihah sesudah sembahyang itu bid'ah jadinya. Karena kada pernah digawi oleh Rasulullah. Nah, ini pemahaman yang sangat sempit. Tapi kalau kita mendengar buhannya itu ceramah, wah cepat benar. Kadang kita terpengaruhnya, kadang seakan-akan meyakinkan benar. Tapi kalau kita pahami bujur-bujur, kita akan mengerti. Nah, bisa dipahami lah kira-kira lah. Jadi jangan juga gampang kita menyalahkan amaliyah orang. Jangan sampai kita seperti itu. Contoh maulid misalnya. Memang maulid itu kada pernah diajarkan oleh Rasulullah. Bujur. Para sahabat kada danang menggawi. Bujur. Para tabi'in kada danang menggawi. Karena pada saat itu memang kada berhajat kepada itu. Kita tahu bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Rasulullah senantiasa di hati mereka. Para tabi'in menemui dengan sahabat yang bertemu dengan Rasulullah. Masih kuat kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah. Tapi setelah sekian zaman umat terlalu sibuk dengan dunia, sudah kada tapi cinta lagi lawan Rasulullah, sudah kada mempelajari sirah Rasulullah, sudah banyak nang kada mengamalkan sunnah Rasulullah. Lalu ada nang berinisiatif, ayo kita berkumpulan memperingati hari lahir Rasulullah, kita membaca sirah Rasulullah, kita memuji Rasulullah, kita mempelajari syama'il Rasulullah, nang tujuan akhirnya untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Masa nang seperti itu disambat sesat? Orang berkumpul bertahlilan misalnya, duduk berjamaah, kemudian membaca surah Yasin, membaca kalimat la ilaha illallah dan sebagainya, membaca tasbih dan sebagainya, semata-mata karena Allah. Jadi segala hal yang baru apabila bisa dikembalikan kepada dalil-dalil syara, meskipun dalilnya secara umum aja, maka itu tidak akan tertolak. Itu bukan sesuatu bid'ah nang sesat. Tapi harus juga kita pahami batasan-batasannya. Bahwa kita pun harus mengetahui bahwa memang ada bid'ah nang tertolak, memang ada bid'ah nang sesat, itu memang ada dan kita harus menolaknya. Misalnya menyembelih hewan kurban, menyembelih sembelihan, kemudian misalnya kepalanya dibuang ke laut untuk tolak bala, itu kan sesuatu yang kada pernah diajarkan, bahkan bisa mengkhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Nah, itu berarti memang harus kita tolak. Jadi kita harus juga memahami batasan-batasan. Apabila memang menyelisihi akan syariat, maka harus kita tolak dan harus kita tentang. Contoh di beberapa daerah, tapi insya Allah di Kalimantan mungkin kedadalah, majelisnya tuh majelis sholawat, tapi musiknya tuh musik dangdut koplo. Ada lah, mungkin pernah pian melihat, pernah pian mendengar. Nang dibacakannya salawat atau madah atau pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi musik nang mengiringinya itu musik dangdut koplo. Akhirnya nang mendengar, nang hadirnya sampai berjoget. Bahkan jogetnya bercampur lakian lawan binian. Tujuan niatnya mungkin baik, hendak mengharapkan sesuatu yang baik, cuman itu kan sudah jelas bertentangan dengan syariat, ikhtilat bercampur binian dengan lakian. Kada kawada dengan alasan itu kita mendakwahi orang-orang awam, kada kayak itu juga caranya. Di mana adab kita kepada Rasulullah bersalawat sambil berjoget-joget? Ada. Atau kita misalnya hendak memuliakan orang yang mengaji, ada qori mengaji. Qori ini mengaji, di atasnya orang menyawer duit misalnya.
Ada kalau lah pernah melihat mungkin kori disawer. Dahulu kan nang disawer tuh biduan. Wah ini kori mengaji Quran disawer. Siapa nilai duit itu dibanding Quran nang dibacanya? Kada ada nilai. Nah, itu kan jelas juga sesuatu nang salah dan kita harus mengingkari nang seperti itu. Nah, jadi timbangan kita dalam memahami perkara nang baru itu, apakah itu bid'ah nang madmumah, apakah itu bid'ah nang tercela, ataupun bid'ah yang mahmudah, ataupun sesuatu nang terpuji, itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah syara' dan berdasarkan dalil-dalil daripada ajaran Islam, agama Islam. Dan yang bisa menyimpulkannya, mengistimbatkannya itu adalah para ulama nang mujtahid. Bukan ranah kita untuk menilai oh ini bid'ah, nang ini haram, ini kada. Tapi nang pasti jangan gampang membid'ahkan orang, jangan juga terlalu gampang menyalah-nyalahkan orang. Selama bisa dikembalikan kepada ada dalil-dalil umum nang menaunginya, maka itu masih bisa diterima. Bisa dipahami bapak-bapak dan ibu-ibu lah. Kemudian sedikit menyampaikan karena sudah dekat juga apa-apa yang perlu kita persiapkan untuk menyongsong bulan Ramadan. Para salafun salih, para sahabat itu mempersiapkan bulan Ramadan itu dari bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu sudah mulai meningkat amalnya daripada bulan-bulan lain. Dari bulan Rajab sudah mulai puasa sunnah. Dari bulan Rajab sudah mulai banyak qiyamul lail, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak bersedekah, amal-amal saleh lainnya. Kemudian ditingkatkan lagi di bulan Sya'ban. Dalam riwayat dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena menyongsong atau mempersiapkan bulan Ramadan. Jadi ketika sampai bulan Ramadan, mun istilah atlet itu sudah siap, sudah tuntung pemanasannya, tinggal mainnya aja lagi, sudah ada perlu pemanasan lagi. Nah kita kan kadang malam pertamanya mulai pemanasannya tuh. Ada nang sampai 3 bulanan kada panas-panas juga kan. Ke masjid pina jarang, ke langgar pina jarang, kada panas-panasnya. Nah, para salafun saleh itu berbeda lawan kita dari Rajab, Sya'ban sudah disiapkan. Nah, jadi di hari-hari yang tertista ini ayo kita siapkan bujur-bujur. Baik secara fisik, baik secara mental ataupun secara ruhaniah. Karena yang paling penting itu faktor ruhaniahnya. Ramadan adalah madrasah. Ramadan ini adalah sekolahan bagi kita. Kita mendidik kepekaan kita. Kita mendidik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan ketika keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni, kemudian ketakwaan kita bertambah. Puasa ini kan amaliyah atau ibadah nang ngalih sekali untuk dihinggapi oleh riya. Karena orang kada kawa tahu kita tuh bujuran puasa atau kada. Kan riya itu kita mengharap orang lain melihat amal kita. Kita sembahyang hendak dilihat orang lain, kita bersedekah hendak dilihat orang lain. Kita umrah kadang ada nang hendak dilihat oleh orang lain juga. Tapi puasa ada kawa kita hendak bertampai-tampai lawan orang. Sahur aja orang kada melihat lawan kita. Bah tuh kadang kita berbuka mungkin ada orang nang melihat, tapi kan seharian orang kada tahu kita bujuran puasa atau kada. Makanya kan Allah itu memuji as-saumuli. Orang nang berpuasa itu hampir mayoritas itu benar-benar karena aku, jar Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku nang akan membalasnya.
Kan amal nang ngalih itu Pak lah meninggalkan sesuatu nang biasanya kita gawi. Kita meninggalkan kada meminum minuman keras kau aja karena memang kita kada pernah minum. Kita meninggalkan zina misalnya, kita kada pernah berzina. Kita meninggalkan transaksi ribawi misalnya, kita kada pernah berurusan lawan hal-hal nang seperti itu. Meninggalkan nang haram nang belum pernah kita gawi itu mudah. Nang berat itu kan meninggalkan sesuatu nang biasanya kita gawi. Makan kita gawi 3 kali sehari bahkan kadang lebih. Minum kita gawi. Bahkan ibadah berhubungan dengan pasangan kita nang bernilai ibadah pun ketika puasa kita tinggalkan. Maka itu benar-benar madrasah, benar-benar sekolahan bagi kita untuk mendidik ruhaniyah kita. Maka kita persiapkan bujur-bujur. Termasuk juga mohon maaf, nang mungkin di bulan-bulan biasanya mengajinya agak jarang, membaca Qur'annya agak jarang. Ayo di bulan Ramadan ini kita banyakin. Karena ini memang bulannya Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan adalah Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ya kita muhasabah diri kita masing-masing aja. 11 bulan ini berapa kali khatam Quran? Rutinkah kita setiap hari membaca Al-Quran? Kawakah kita sebulan sekali misalnya menghatamkan Al-Quran? Padahal Al-Quran ini adalah kitab suci kita. Kitab nang mukjizat Rasulullah. Cari aja Pak kitab bahasa Indonesia. 100 halaman aja ke Quran kan kurang lebih 600 halaman. Cari aja buku bahasa Indonesia 100 halaman, suruh kakanakan kita siapa nang kawa mahafal, kan ada nang kawa aja. 100 halaman aja. Atau kurangi ke 50 halaman aja kah. Tulisan berbahasa Indonesia setebal ini nah misalnya. Suruh kakanak kita mahafalkan nang paling jenius pun belum tentu kawa mahafal. Tapi Al-Quran 600 halaman kawa dihafalkan oleh anak kecil nang bahkan ini kada paham artinya. Orang Indonesia, orang Cina, orang mana-mana, orang Pakistan. Nang bahasanya ini lain bahasa inya. Inya kada mengerti artinya, tapi kawa hafal. Itu pang sudah mukjizatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Ada karena hakun menghafal. Sesuatu yang memang istimewa. Ayo kita perbaiki hubungan kita lawan Al-Quran. Kita niatakan bujur-bujur di bulan Ramadan ini kawahatam sebanyak-banyaknya. Paling kada setiap habis sholat baca setengah juz kah? Baca setengah jam kah? Kita ganti nang waktu kita biasanya kita habiskan untuk handphone kita Pak. Kita hitung sehari semalam tuh berapa jam kita melayani handphone kita itu. Menurut penelitian tuh orang Indonesia ini yang paling lawas mengikuti handphone dalam sehari semalam. Ada penelitiannya itu. Orang seluruh dunia nih nah, yang paling lawas mengikuti handphone sehari semalam itu orang Indonesia. Mungkin kita termasuk. Habis waktu kita Pak terbuang. Dan kebanyakan untuk hal yang kada bermanfaat. Terus terang jujur-jujur aja gitu. Melihati status orang, kada melihati postingan orang, macam-macam lah. Mungkin lebih dari sekian waktu yang kita habiskan untuk handphone kita mungkin 50% kada berfaedah. Ayo kita perbaiki. Kita ganti barang bulan puasa ini handphone kita masukkan lemari, Quran yang kita baca, Quran yang kita ikuti. Sebagaimana ada sebagian ulama ditakuni kayak pegerang para salafun saleh itu hubungannya dengan Al-Quran. Ya sebagaimana hubungan buhan nikam wahini lawan handphone. Kayak itu pang orang bahari lawan Al-Quran. Bulan puasa ini barang kita niatakan. Tak misalnya sahur dah. Simpan lagi handphone. Karena mbah maghrib buka puasa kan hanya membuka juga handphone.
Kada rugi apa-apa Pak. Kita tuh kadang kita terlalu was-wasi saking kecanduannya lalu was-was. Handphone udah tinggal di rumah aja kita was-was. Kalau pina ada nang menghubungi, ya siapa gerang nang menghubungi. Kalau pina penting ya, kita tuh kan terutama nang tuha-tuha ini kan pernah hidup di zaman gak ada handphone. Zaman gak ada telepon bahkan pada saat itu. Biasa-biasa aja kita. Ya Allah. Kadang ada kabar penting, mahadang telegram dulu bahar itu. Mahadang surat, kada apa-apa ya kita. Wah ini asa anu kalau pina ada nang menghubungi kan, oh kalau pina penting, oh kalau pina ini. Kita, itu alasan-alasan kita aja. Karena kita memang kecanduan. Ayolah paling kada bulan puasa ini kita latih pula. Kita perbaiki. Jangan sampai handphone nang mengatur hidup kita. Tapi kita nang harus mengatur diri kita kayak apa hubungan kita lawan handphone. Nah, kurangi pakai handphone di bulan Ramadan, banyak yang baca Al-Quran. Supaya bujur-bujur berkahlah kita di bulan Ramadan ini. Sebagaimana dalam satu riwayat disebutkan suatu ketika Rasulullah itu naik mimbar. Lalu sidin berucap amin, amin, amin 3 kali. Lalu para sahabat bertanya setelah sidin naik turun dari mimbar, kenapa pian mau ucap amin tadi? Jar Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku kemudian berkata, ragima anfu rajulin man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Celakalah atau dijauhkanlah daripada rahmat Allah orang nang engkau namamu disebutkan wahai Muhammad di sisinya lalu dia kada berselawat. Kul amin, katakan amin jar Jibril, amin ya Rasulullah. Kemudian yang kedua, ragima anfu rajulin adraka ramadana falam yughfarlah. Celakalah atau dijauhkanlah daripada rahmat Allah orang yang menamui bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan itu sementara dosanya kada diampuni Allah. Kenapa? Karena mungkin dia puasa aja juga, tapi menggibah orang, tapi mencela orang, berkata-kata nang kada baik atau menonton nang kada baik, banyak membuang-buang waktu. Akhirnya kada mendapatkan ampunan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang nang puasa kada dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajah min an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang nang kada meninggalkan perkataan-perkataan nang kada baik, perbuatan-perbuatan nang kada baik, maka Allah sama sekali kada bahajat dari inya itu bahwa inya meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian yang ketiga, ragimaan purajulin man adraka walidayhi indal kibari falam yudkhilahul jannah. Celakalah atau dijauhkanlah dari rahmat Allah orang nang menamui atau mendapati kedua orang tuanya atau salah satu daripada orang tuanya ketika orang tuanya ini sudah sepuh, lalu orang tuanya ini kadang menjadi penyebab anaknya ini masuk ke dalam surga. Artinya anak ini kadang berbakti lawan kuitan di waktu tuanya. Nah yang kedua tadi yang berkaitan dengan Ramadan, rugi kita berlalu sebulan Ramadan tapi bahkan dosa-dosa kita kada diampuni Allah, wal iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita persiapkan bujur-bujur terutama berkaitan dengan Al-Quran tadi. Kita perlakukan Al-Quran ini bujur-bujur sebagai kitab suci kita. Yang terakhir daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan adalah Rasulullah itu banyak berinfak di bulan Ramadan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Dan paling dermawan lagi sidin itu di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Seketika Jibril menemui. Kedermawanan sidin itu diibaratkan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Kalau ada kesempatan membukakan orang puasa, bukakan orang puasa Pak. Kalau ada kesempatan menyantuni anak yatim, menyantuni para fakir miskin, keluarkan harta pian.
Karena ini daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita seberataan disampaikan Allah kepada bulan Ramadan dalam kesehatan dan keafiatan. Diberi Allah kita ma'unah, Allahumma a'inna ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ajallu wa akram. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.